Selamat siang Pak Wid dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Dominikus Prima Septiawan akan mempresentasikan materi dari struktur baja 2 mengenai base plate dan sambungan lewatan. Base plate ini adalah bagian dari tumpuan yang menghubungkan antara kolom struktur dengan pondasi. Suatu struktur base plate sendiri terdiri dari pelat dasar, angkur, serta sirip-sirip pengaku atau stiffener. Kemudian struktur base plate dan angkur ini harus memiliki kemampuan untuk mentransfer gaya geser, gaya aksial, dan momen lentur ke pondasi. Base plate penahan momen harus didesain agar kuat rencana minimal sama atau lebih besar daripada kuat perlu, yaitu momen lentur, gaya aksial, dan gaya geser. Kemudian dari penampang base plate ini ada 3 rumusnya. Yang pertama itu M, itu persamaannya adalah N besar dikurangi 0,95D di per 2. Untuk N ini adalah panjang dari base plate, dari sini sampai sini. Kemudian untuk D sendiri adalah tinggi dari kolom. Kemudian rumus selanjutnya adalah N kecil, itu persamaannya adalah B dikurangi 0,8 dikali BF di per 2. Untuk B ini adalah lebar dari base plate. Lebarnya ini di sini, titik ini, ke sini. Kemudian untuk BF sendiri adalah lebar sayap atau flange kolom. Ada di titik sini hingga ke sini. Kemudian untuk persamaan selanjutnya adalah X dengan F dikurangi D dibagi 2 ditambah TF dibagi 2. F adalah jarak angkur ke sumbu base plate dan sumbu kolom. Di sini F-nya di titik ini hingga ke titik sumbu. Kemudian untuk D adalah tinggi kolom dan TF-nya adalah tebal dari flange. Kemudian untuk memenuhi syarat kesetimbangan statis, reaksi tumpuan pada beton harus segaris dengan beban aksial yang bekerja. Itu PU kurang dari sama dengan theta C dikali PP. Lalu untuk PP persamaannya adalah 0,85 dikali FC dikali A1 dikali akar A2 dibagi A1. Lalu akar A2 dibagi A1 harus kurang dari sama dengan 2. Untuk theta C-nya adalah 0,6 nilainya. Kemudian untuk base plate yang termasuk kategori 1 atau tidak ada momen lentur, maka A1 sama dengan B dikali N, PU kurang dari sama dengan 0,6 dikali 0,85 dikali FC dikali B dikali N dikali akar A2 dibagi A1. Lalu untuk kemudian PU-nya ini juga bisa menggunakan PU kurang dari sama dengan 0,6 dikali 0,85 dikali FC dikali B dikali N dikalikan 2. Kemudian kita menggunakan contoh soal 13.6. Di sini dapat dilihat bahwa profil baja yang digunakan adalah WF 300 kali 300 kali 10 kali 15 dengan panjang dari base plate sebesar 600. Kemudian untuk lebarnya itu 500 mm. Kemudian untuk nilai PU-nya itu sebesar 450 kN. Untuk gaya geser ultimate-nya atau VU adalah 130 kN dan momen ultimate-nya sebesar 60 kN meter. Kemudian langkah pertama kita menghitung besaran M dan X. Untuk nilai M-nya itu dengan menggunakan rumus N besar dikurangi 0,95D di per 2. Kita masukkan angka N-nya itu sebesar 600 dari panjang base plate-nya, kemudian dikurangi 0,95, dikalikan dengan D-nya itu 300. Kemudian di per 2 didapatkan hasil 157,5 mm. Lalu untuk
X-nya itu dengan persamaan F dikurangi D per 2 ditambah TF per 2. Untuk nilai F-nya itu 400 dibagi 2, ini didapatkan dari titik dari sini menuju ke sumbunya dari kolom. Di sini jaraknya adalah setengah dari 400 ini, yaitu 200. Maka 200 dikurangi 300 di per 2 ditambah 15 per 2. Lalu didapatkan hasil 57,5 mm. 15 ini tadi nilainya dari tebal flange-nya ini, dari profil baja. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung eksentrisitas. Untuk eksentrisitasnya sendiri menggunakan rumus momen ultimate dibagi dengan P ultimate. Untuk P ultimate-nya tadi 450 kN, lalu untuk nilai dari momen ultimate-nya adalah 160 dikalikan dengan 1000. Didapatkan hasil yaitu 355,56 mm. Kemudian M-nya tadi panjang base plate-nya adalah 600 dibagi 6. Dapatkan hasil 100 mm, ini kurang dari eksentrisitasnya sebesar 355,56 mm. Jadi ini termasuk ke dalam kategori D. Kemudian langkah ketiga yaitu menghitung tegangan tumpu pada beton. Itu menggunakan rumus Q sama dengan theta C dikali 0,85 kali FC kali B kali akar A2 dibagi A1. Lalu kita asumsikan akar A2 dibagi A1-nya adalah 2. Lalu kita masukkan angka-angkanya, didapatkan hasil sebesar 20.400 Newton per milimeter. Lalu kita mencari F ditambah N besar dibagi 2, itu didapatkan hasil sebesar 500 mm. Lalu untuk F ditambah eksentrisitasnya yaitu 400 dibagi 2 ditambah 320, didapatkan hasil 520 mm. Kemudian kita mencari Y dengan rumus F ditambah N besar dibagi 2, kemudian ditambah dan dikurangi akar dalam kurung minus F ditambah N besar dibagi 2, tutup kurung, pangkat 2 dikurangi 2PU dikali dalam kurung F tambah E di per Q. Didapatkan hasil 25,14 mm. Kemudian kita periksa akar A2 dibagi A1-nya, dapatkan hasil 4,88. Jadi nilainya ini terlalu besar karena harus kurang dari atau sama dengan 2, maka akar A2 per A1-nya diambil 2. Kemudian kita mencari TU dengan rumus Q kali Y dikurangi P ultimate, didapatkan hasil 62.895,17 Newton. Kemudian pemeriksaan angkur terhadap gaya geser dan tarik, digunakan 4 buah angkur berdiameter 19 mm. Untuk VUB-nya adalah didapatkan dari persamaan VU dibagi N. N ini adalah jumlah dari angkur yang digunakan, maka kita masukkan angkanya, didapatkan hasil 32.500 Newton. Kemudian langkah selanjutnya adalah theta dikali FV dikali AB atau diameter atau luas dari baut. Kita masukkan angkanya 0,75 dikali 166 dikali luas dari baut, didapatkan hasil 35, maaf ini bukan baut, ini angkur maksud saya. Didapatkan hasil 35.281,4 Newton, ini lebih dari VUB. Lalu FT-nya 407 dikurangi 1,9 FV, ini dikali dengan AB, itu didapatkan hasil 189,1 MPa. Ini kurang dari 310 MPa.
Kemudian TUB-nya itu sama dengan TU dibagi NT, dapatkan hasil 31.447,58 Newton. Lalu theta ini dikalikan dengan FT dikali luas dari angkurnya, yaitu didapatkan hasil 40.191 Newton. Ini lebih dari TUB-nya tadi sebesar 31.000 sekian. Oke, selanjutnya perhitungan tebal base plate. Itu Y sama dengan 25,14 mm, ini kurang dari M-nya sebesar 7,5 mm. TP perlu 1, kita masukkan angkanya 2,11 dikalikan akar TU dikali per B kali FY. Kita masukkan angkanya didapatkan hasil 11,583 mm. Lalu untuk TP perlu 2-nya itu 2,11 dikalikan akar P ultimate dikali dalam kurung M dikurangi Y per 2 tutup kurung per B kali FY. Kita masukkan angkanya didapatkan hasil 49,19 mm. Lalu kita ambil tebal base plate-nya sebesar 50 mm. Ini pembulatan dari 49,19 mm. Sehingga ukuran faceplate adalah 500 kali 600 kali 50 mm. Kemudian yang selanjutnya adalah sambungan lewatan. Sambungan lewatan merupakan penyatuan suatu elemen struktur baja yang dirakit di lapangan. Sambungan lewatan ini terdiri dari plat penyambung flange dan plat penyambung badan. Alat sambung yang sering digunakan adalah alat sambung baut. Ini adalah contoh dari sambungan lewatan. Di ada plat sambungnya, bagian ini dan bagian ini. Kemudian kita menggunakan contoh soal 13.7. Di sini diketahui sambungan yang direncanakan. Baik, saya ulangi tadi untuk asumsinya adalah 90% momen lentur bekerja dipikul oleh plat sambung sayap. Untuk sisanya 10% ini dipikul oleh plat sambung badan. Kemudian untuk gaya gesernya itu sepenuhnya dipikul oleh plat sambung badan. Kemudian dari data profil WF 400 kali 200 kali 8 kali 13, untuk D-nya itu diketahui 400 mm, BF-nya 200 mm, tebal webnya adalah 8 mm, lalu untuk tebal flange-nya adalah 13 mm. Lalu untuk R0-nya itu nilainya 16 mm. Lalu untuk H-nya ini didapatkan hasil 342 mm. Lalu untuk A atau luas penampangnya adalah 84,10 cm persegi. Lalu untuk ZX-nya adalah 1286 cm kubik. Lalu sambungan direncanakan sebagai sambungan squat profil. Jadi kuat lentur dan kuat geser rencana dari profilnya harus dihitung sebagai berikut ini, yaitu theta B dikali MN itu sama dengan 0,9 dikali ZX dikali FY. Kita masukkan angkanya didapatkan hasil 277.776.000 Newton milimeter. Lalu untuk theta C dikali VN dengan rumus 0,9 kali 0,6 kali FY kali AW didapatkan hasil 354.585,6 Newton. Kemudian kita lanjut ke plat sambung flange. Di sini tadi momen lentur yang dipikul pada plat sambung flange-nya adalah sebesar 90%.
Maka kita masukkan ke dalam rumusnya 90% dikalikan dengan theta B dikalikan MN, didapatkan hasil sebesar 249.998.400 Newton milimeter. Lalu kita asumsikan tebal platnya adalah 20 mm. Lalu untuk FF-nya itu dari rumus M dibagi per D ditambah TPF itu didapatkan nilai sebesar 595.234,28 Newton. Lalu kita masukkan untuk mencari tahanan geser dan tahanan tumpunya. Untuk tahanan gesernya itu dengan rumus theta dikali 0,5 dikali FUB dikali M dikalikan dengan luas dari bautnya, yaitu diameter 16 mm, didapatkan hasil 62.172 Newton. Lalu untuk tahanan tumpunya dengan rumus theta dikali 2,4 dikali dB dikali TP dikali FU, didapatkan hasil 106.560 Newton. Kemudian tahanan satu bautnya adalah 62.172 Newton. Lalu flange-nya ini membutuhkan 9,57 buah. Lalu kita bulatkan menjadi 10 buah baut. Lalu untuk 10 buah baut ini diatur dalam 2 baris dengan masing-masing sisinya adalah 5 buah baut. Lalu kita asumsikan lebar plat dari plat sambung flange-nya ini adalah 200 mm. Jadi lebar bersihnya didapatkan nilai sebesar 164 mm. Lalu kita periksa terhadap kondisi lelehnya, itu Tmin lebih dari sama dengan TU dibagi 0,9 dikali WN dikali FY. Kita masukkan nilainya, didapatkan hasil 16,8 mm. Kemudian kita periksa terhadap kondisi fraktur, Tmin lebih dari sama dengan TU di per 0,75 dikali WN dikali U dikali FU. Kita masukkan nilainya, didapatkan hasil 13,08 mm. Kemudian untuk plat sambung badan, V0-nya adalah 354.585,6 Newton. Untuk momen lenturnya yang dipikul pada plat sambung badan ini sebesar 10%, maka didapatkan nilai 27.777.600 Newton milimeter. Kita asumsikan baut pada plat sambung badan ini terdiri dari 6 buah baut yang terdiri dari 2 buah baut di masing-masing barisnya. Kemudian jarak antar bautnya itu sebesar 50 mm, maka eksentrisitas ekuivalennya dengan menggunakan rumus E0 ditambah M0 dikurangi FF dikali DS per V0 sama dengan 20. Kita masukkan angkanya, didapatkan hasil 78,34 mm. Langkah selanjutnya itu kita mencoba-coba nilai R0-nya pada tabel 13.1. Itu nilai R0-nya itu adalah 27,08 mm. Lalu untuk RNI-nya itu 16,59 ton. Lalu untuk eksentrisitas ekuivalennya adalah 78,34 mm dan V0-nya adalah 35,46 ton. Kemudian untuk nomor baut yang pertama ini XI-nya adalah 52,0783, untuk YI-nya adalah 50, untuk DI-nya adalah 72,19522, untuk delta I-nya adalah 8,660, RI-nya adalah 16,29, lalu untuk RI kali XI dibagi DI
hasilnya adalah 11,75. Lalu untuk RI dikali DI adalah 1176,27. Lalu untuk RNI-nya itu didapatkan dari rumus 0,5 dikali FUB dikali AB dikali dengan M. Itu didapatkan hasil 165.825 Newton. Kita konversi ke ton menjadi 16,59 ton. Lalu dari hasil tersebut diperoleh sigma RI dikali XI per DI adalah 45,15 ton. Kemudian untuk sigma RI dikali DI per eksentrisitas ekivalen ditambah R0-nya adalah 45,15 ton. Sehingga asumsi nilai RO-nya ini sudah benar. Lalu kita melanjutkan langkahnya dengan sigma RI dikali XI per DI lebih dari V0, yaitu 35,46 ton. Sehingga konfigurasi baut sudah mencukupi untuk memikul gaya geser yang bekerja. Lalu kita mencari tinggi plat sambung badannya, ini 2 dikali 50 ditambah 2 dikali 30, itu nilainya menjadi 160 mm. Lalu untuk lebar plat sambung badannya, itu 2 dikali dalam kurung 30 ditambah 50, ditambah 30 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 230 mm. Lalu untuk momen lenturnya itu menggunakan rumus theta C dikali Vn dikali dalam kurung eksentrisitas ekivalen dikurangi 50/2. Didapatkan hasil 18.913.595,9 Newton milimeter. Lalu untuk Z perlunya dengan menggunakan rumus M ultimate dibagi theta dikali Fy, itu didapatkan hasil 87.562,94 mm kubik. Lalu untuk Z-nya dengan rumus 2 dikali 1/4 dikali T dikali 160 kuadrat. Ini hasilnya lebih dari 87.562,94. T-nya lebih dari sama dengan 6,84 mm. Kemudian dipasang 2 plat sambung badan dengan ketebalan masing-masing 12 mm. Kemudian kita cek terhadap gesernya. Geser yang pertama adalah geser leleh dengan rumus theta dikali 0,6 kali Fy kali Ag. Dapatkan hasil 497.664 Newton. Untuk geser frakturnya adalah menggunakan rumus theta dikalikan 0,6 Fu dikali An. Didapatkan hasil 423.576 Newton. Ini lebih besar daripada 354.585,6, jadi ini oke. Maka plat sambung badan ini digunakan sebanyak 2 buah plat dengan ukuran 160 kali 230 dikali 12 mm. Lalu alat sambungnya menggunakan 6 buah baut A325 dengan diameter bautnya adalah 16 mm di tiap sisinya. Ini adalah gambar konfigurasi dari apa yang sudah dihitung tadi. Di sini jarak dari baut menuju ke tepinya itu adalah 30. Lalu untuk jarak antar bautnya itu sebesar 50 mm. Kemudian untuk plat sambung flange-nya ini ketebalannya adalah 20 mm. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.